Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Kevin Pakan. Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sabikuri kepada Gibran Rakabuming Raka berakhir dengan deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama dengan kuasa hukumnya. Sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi. Mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan pada 28 datang. Ya, dari pertimbangan tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material, uang dan uang paksa dan spam itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih saja melalui media. Ini gugatan tetap berjalan, ditunda pada Rabu tanggal 28 ya? 28 Februari 2024. Ya, kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya, dan kita apresiasi lah terhadap semua pihak yang terlibat. Pemirsa, dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap terus mengemuka. Bahkan Bawaslu setelah melakukan investigasi menemukan hasil surat suara di Sirekap melebihi jumlah DPT di TPS. Namun Bawaslu hanya meminta pihak KPU untuk melakukan koreksi data perhitungan suara. Prabowo 62. Rekaman amatir ini viral setelah memperlihatkan perbedaan surat suara antara hasil diserekap dengan hasil hitungan manual di TPS. Hasil diserekap memperlihatkan suara salah satu paslon Pilpres bertambah banyak dari puluhan menjadi ratusan hingga mencuat dugaan penggelembungan suara. Diberitahukan informasi. Di Cengkareng di TPS 106 hasil diserekap juga menuai kontroversi. Pasalnya suara paslon nomor urut 2 mendapatkan 713, padahal DPT hanya sebanyak 258 orang. Kita input, data belum kita input. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan Bawaslu sudah melakukan investigasi dan menemukan kejadian serupa di TPS-TPS lainnya. Atas penemuan tersebut, Bawaslu telah menegur KPU agar dilakukan koreksi hitungan suara. Ya, sebelumnya itu juga terjadi di TPS 54 di Cakung, Jakarta Timur. Pasangan calon nomor urut 2 itu tertulis di dalam Sirekap suaranya sebanyak 748. Mestinya itu suaranya hanya 74. Ini juga kami juga sudah minta kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk melakukan saran perbaikan kepada KPU Kota Jakarta Timur dalam hal ini ya. Maka suara di Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil itu akan dilakukan koreksi. Adanya kesalahan penghitungan suara dalam situs rekapitulasi online KPU Sirekap sebagai kesalahan yang memalukan. Terlebih aplikasi tersebut menjadi gambaran real count terhadap perolehan suara pada penghitungan cepat atau quick count. Pakar Keamanan Cyber dan Forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna. Evaluasi terhadap Sirekap dirasakan perlu untuk menegaskan memang benar tidak terjadi penggelembungan suara seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses rekapitulasi suara di Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali dihentikan sementara lantaran aplikasi Sirekap bermasalah. Hal yang sama juga terjadi di 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang, Banten.
Akibat aplikasi Sirekap KPU RI yang bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara di Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali ditunda. Petugas PPK yang sebelumnya sibuk melakukan aktivitas rekapitulasi suara harus menghentikan sementara pekerjaannya. Informasi dari KPU, rekapitulasi di seluruh kecamatan diskor karena ada pembersihan aplikasi Sirekap. Tidak hanya di Bali, penghentian proses rekapitulasi suara juga dilakukan 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang, Banten mulai Minggu sore hingga hari ini. Penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini dilakukan karena data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 Plano hasil penghitungan. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga Senin kemarin. Ya betul, kalau selisih teman-teman mungkin tahu ya, selisih itu kan sangat banyak ya. Misalkan di dalam C hasil plano itu ada C hasil PPWP itu 124 misalkan. Di dalam info pemilu ataupun itu bisa 624 atau di dalam Sirekap pun 624. Nah, yang 624 itu akan kami perbaiki, akan kami edit sesuai dengan C hasil PPWP itu, bukan merubah dan yang lain-lainnya. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara segera dapat dilaksanakan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan sempat ada penghentian data pada aplikasi Sirekap Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masih terus berlangsung, hanya saja penayangan dalam Sirekap tidak dimunculkan hingga data yang ada telah sesuai dengan hasil penghitungan. Dalam konferensi pers pada Senin malam, KPU menyatakan Sirekap merupakan alat bantu untuk memudahkan penghitungan suara pemilu 2024. Melalui Sirekap ini, masyarakat bisa memantau hasil penghitungan suara hingga ke tingkat TPS. Bila terjadi anomali atau ketidaksesuaian antara hasil yang muncul pada Sirekap dengan data pada formulir hasil penghitungan, maka akan muncul peringatan pada sistem Sirekap sehingga pihak KPU akan mengoreksi data yang ada. Dalam waktu 2 hari terakhir, pihak KPU tengah melakukan sinkronisasi data tampilan di website Pemilu 2024, sehingga hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang hasilnya belum sesuai dihentikan sementara penayangannya. Sementara itu, proses rekapitulasi PPK yang datanya telah sinkron tetap berjalan. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Kejanggalan sistem rekapitulasi suara online KPU Sirekap masih terus dikeluhkan. Bahkan pakar IT menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Angka dari hasil penghitungan dokumen C1 di TPS berbeda dengan hasil penghitungan Sirekap untuk paslon tertentu. Salah satunya di TPS 026 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi cuma hanya nggak? Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPD 301. Mungkin ada satu tambahan. Ini menjadi bukti bahwa aplikasi Sirekap ini belum berjalan dengan baik. Pakar keamanan cyber dan forensik Alphonse Tanujaya menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan.
Sirekap tidak memiliki kemampuan cross-checking, terlebih seharusnya datanya bisa diverifikasi dengan data KPU RI. Aplikasi Sirekap membaca OCR atau Optical Character Recognition terhadap foto formulir dengan mengubah teks pada gambar formulir C menjadi data digital. Namun proses ini masih terkendala banyak faktor, termasuk jika resolusi kamera petugas KPPS sangat rendah. Ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Pakar IT meminta Sirekap dievaluasi dan diperbaiki, terlebih jika sistem ini nantinya akan digunakan untuk pilkada agar tidak menimbulkan polemik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Yang dicoblos nomor 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Toro, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas PPS mengaku sempat mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap.